Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan kali ini, malam ini cukup istimewa karena Bali Pos Talk siaran secara langsung dari studio Bali TV. Karena kita akan mengangkat topik yang cukup hangat, cukup menarik berkaitan dengan KUHP dan ancaman terhadap kebebasan pers. Tentu narasumber yang sudah hadir atau narasumber yang istimewa. Langsung saya perkenalkan ya, beliau adalah Bapak Agung Darmajaya, pelaksana tugas Ketua Dewan Pers. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat malam Pak Agung. Sehat selalu. Sehat ya Pak ya. Selamat datang di Bali Pak Agung. Ini ada kegiatan apa di Bali? Kami 2 hari mulai dari kemarin itu ada kegiatan Bali Civil Society Democracy Forum, kemudian besok dilanjutkan dengan Bali Democracy Forum. Jadi berkelanjutan. Mungkin kami kembali bisa 2-3 hari ke depan. Ya. Sempatkan jalan-jalan ya Pak Agung? Belum. Kami masih fokus dengan pekerjaan ya. Beliau pulang kampung. Selain Pak Agung Darmajaya ada tokoh senior ya, tokoh pers ya. Beliau adalah mantan wakil ketua Dewan Pers dan juga mantan CEO dari Tempo, Pak Bambang Harimuti. Selamat malam Pak Bambang. Senang sekali bertemu dengan tokoh pers, wartawan senior ya. Senang sekali ada di Bali. Dengan Bali ya. Bersama dengan Pak Agung juga kegiatannya? Iya, kegiatannya sama. Ya, nanti kita berbicara tentang KUHP yang baru disahkan oleh DPR RI, dan kemudian ini menarik untuk kita kupas karena tentu sering kita dengar bahwa ini termasuk juga mengancam kebebasan pers. Ya. Mungkin sedikit untuk membuka dulu, saya berikan ke Pak Agung dulu Pak Agung. Kalau kita bicara tentang KUHP yang sudah disahkan ya hari Selasa yang lalu, Pak Agung melihatnya sebagai Dewan Pers gimana Pak Agung? Ya baik, terima kasih para pemirsa Bali TV. Ini barangkali menarik karena ketika bicara tentang kedaulatan negara, cita-citanya salah satu adalah mempunyai hukum sendiri. Rancangan ini sudah digagas sekian puluh tahun memang betul kalau bicara historinya, karena produk awalnya RKUHP ini kan adalah produk kolonial. Bahkan kalau bicara mundur sedikit, sebetulnya kan adop dari Perancis masuk ke kolonial ke Belanda, kemudian Belanda membuat untuk para negara-negara jajahannya. Nah yang jadi persoalan barangkali ketika di awal itu kan memang undang-undang tersebut dipergunakan untuk negara jajahan. Tentunya lebih mengatur kepada bagaimana para penjajah mengatur warga jajahannya. Nah sepakat kemudian ketika eranya masuk ke pemerintahan setelah merdeka dan sampai dengan hari ini, memang kita masih menggunakan produk yang lama, di mana masih cenderung hampir mungkin boleh dibilang sangat dominan itu produknya produk Belanda kolonial. Nah ada keinginan untuk merubah, sangat baik. Kedaulatan negara dengan mempunyai produk hukum sendiri sangat baik. Hanya persoalannya yang menjadi silang sengketa, di mana dalam kurun waktu juga sudah beberapa tahun. Jadi hari ini Dewan Pers bicara tentang rancangan RUU dianggap bermasalah. Bukan hari ini, sudah beberapa tahun, mungkin dari zamannya beliau, gitu kan. Zaman saya periode pertama 2019 juga sudah hadir menghadap kepada para pimpinan fraksi, mengingatkan bahwa apa yang sedang dikerjakan kami apresiasi, hanya menjadi catatan banyak pasal yang terkait bersinggungan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan pers terutamanya, itu bertentangan. Nah ini menjadi persoalan sangat serius gitu kan terkait dengan demokrasi. Sepakat bahwa trias politika mengatur kekuasaan itu kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Salah satunya hari ini juga disepakati bersama pilar keempat demokrasi adalah pers. Betul. Nah kalau kemudian persnya dengan pasal yang kami mencatat ada sekitar 17 pasal, kurang lebih dengan 9 klaster, itu punya potensi betul terkait mengancam kemerdekaan kebebasan pers khususnya, kaitan berekspresi juga. Nah ini menjadi concern betul, tapi sekali lagi ketika ada bicara Pak, undang-undang ini kan tidak hanya untuk pers, untuk semua. Kami sepakat, kami tidak dalam posisi, mohon maaf kalau anak muda sekarang bilangnya baperan ya, meminta sepertinya kok privilege betul, tidak. Pers minta privilege ya? Tidak. Itu ya, hanya persoalannya sekali lagi, ketika pers kemudian tidak bekerja sesuai dengan kebebasan pers, ya, kemerdekaan pers, kemudian juga
dikebiri, dibelenggu, maka tentunya masyarakat akan sangat dirugikan karena tidak mendapatkan informasi yang benar, Yang benar dan ya, baik. baik ya. Jangan dibalik, benar dan baik. Benar dan baik ya. Sudah pasti, memang faktanya demikian benar, bagaimana dikemasnya dengan baik. Oke. Baik, kita jeda sebentar, nanti kita lanjut lagi. Tapi sudah kita lihat bahwa Dewan Pers sebenarnya sangat mengatakan bahwa KUHP ini memang benar ya, mengancam kebebasan pers. Faktanya Nanti kita demikian. akan tanya wartawan senior kita, Pak Bambang Harimurti, seperti apa ancamannya gitu ya lebih detail. Ya pemirsa Beli TV, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Bali Post Talk, membahas tentang KUHP dan ancaman kebebasan pers. Tadi di sesi pertama Pak Agung Darmajaya sudah menyampaikan tentang bagaimana KUHP yang sudah disahkan oleh DPR dan tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden dan mendapatkan nomor, tentu ini akan menjadi hukum yang harus berlaku ya mutlak di Indonesia, dan ini mengancam kebebasan pers. Saya akan ke Pak Bambang Harimurti, sebuah tokoh pers nih. Saya juga cukup sering ketika belajar tentang ilmu komunikasi, terutama hukum komunikasi, Pak Bambang sempat ya disidangkan bahkan ya dengan ancaman pencemaran nama baik waktu itu ya. Malahan ini berita bohong Berita yang dapat mengakibatkan keonaran. Bayangin, bukan terbukti memberikan keonaran, tapi yang dapat. Baru diasumsi ya. Ya, gimana Pak Bambang melihat KUHP yang disahkan ini sekarang? Ya. Apakah ini memang tadi Pak Agung ada 17 pasal gitu ya? Pak Bambang melihatnya apakah seseram itu? Saya bukan hanya seram, saya merasa sangat sedih dan kecewa. Kecewa ya. Karena di satu sisi ya ketua panitia perancangan undang-undang ini bilang ini dilakukan dalam rangka dekolonisasi. Dekolonisasi. Karena ini katanya dibikin penjajah, sifatnya menjajah ya. Tapi sebetulnya yang terjadi malah rekolonisasi. Jadi kolonisasi jilid 2. Cuma kalau zaman dulu oleh penguasa Belanda asing, sekarang itu oleh penguasa elit kita sendiri gitu ya. Kenapa saya menyebabkan demikian? Karena begini. Sebetulnya yang berbahaya dari KUHP dan KUHP baru ini sebetulnya kata-katanya aja banyak sekali mirip sebetulnya dengan KUHP yang lama ya. Jadi tapi yang lebih mengerikan jiwanya sama. Bagaimana saya kasih contoh begini. Dulu KUHP itu oleh Belanda diterapkannya yang berbeda. Jadi Belanda itu menerapkan pada orang kulit putih, pemahamannya itu beda dengan kalau diterapkan pada orang Timur Jauh, dan paling gawat pada orang yang pribumi ya. Kalau untuk dan majelis hakimnya juga beda, pasalnya sama loh. Pasalnya sama ya, undang-undangnya sama, tapi penerapannya berbeda di pengadilan untuk orang kulit putih, di pengadilan orang-orang Timur Jauh, dan di pengadilan untuk pribumi. Nah, problemnya dari Indonesia adalah dengan KUHP ini, tahun 50-an kan kita usir semua orang Belanda karena konflik ya, setelah konferensi meja bundar. Akhirnya yang tersisa di Indonesia itu adalah ahli-ahli hukum yang biasa menangani pribumi. Bukan yang menangani pengadilan untuk orang kulit putih. Nah, kalau orang yang kulit putih itu hukum diterapkan untuk melindungi hak hukum warga. Tapi kalau untuk pribumi, hukum itu diterapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan penguasa. Ya. Ketertiban pengawalan hukum. Iya. Oleh karena itu kita bisa lihat pasal yang sama. Ketika itu tahun 1930 diterapkan pada Bung Karno. Itu Bung Karno dihukum bersama 3 temannya 4 tahun penjara. Karena dianggap menghina. Karena dianggap mencemarkan nama. Ada beberapa pasal, kalau nggak salah 4 pasal dikenakan, termasuk berita bohong yang menyebarkan kebencian dan sebagainya. Semua pasal-pasal itu masih ada di KUHP yang baru ini masih ada. Walaupun mungkin nomornya beda ya. Nomor pasalnya beda ya. Nomor pasalnya aja beda. Tapi kita yang penting tuh pada tahun 1930, nah ini mudah-mudahan Bu Mega denger nih acara ini nih ya. Ayahnya dulu dihukum 4 tahun penjara bersama 3 teman-temannya ya. Mula-mula 9 bulan di Bancai, lalu untung dipindahin ke Sukamiskin lebih baik. Itu Sukamiskin tuh penjaranya orang kulit putih, sehingga satu sel 1 orang, ada perpustakaan, dan
Bung Karno akhirnya bisa baca banyak buku, termasuk buku-buku Marxis. Marxis ya. Ya, itu itu dilakukan di penjara, ada di penjara. Bayangkan kalau sekarang cucunya Bung Karno di penjara di Sukamiskin baca buku Marxis, tambah lagi penjaranya. Ya, karena kan? di KUHP sekarang ada itu dan ya. pengurus penjaranya masuk penjara juga gitu loh ya. Ya. Nah, iya. Iya. Dan jadi itu udah melihat lebih gawatnya itu. Dan kedua, Bung Hatta kita bandingkan, dikenakan pasal yang sama, tapi dia lagi belajar di Belanda dan kawan-kawan. Lalu ketika diadili, majelis hakimnya bilang, udah ini saya buang perkara ini. Pasal ini hanya berlaku untuk kawasan yang sedang dijajah. Kita kan di Belanda, negara merdeka, nggak berlaku pasal ini. Jadi dibuang. Jadi pasal yang membedakan orang kulit putih, orang timur itu hanya di negara jalan. Bung Hatta walaupun orang pribumi karena di Belanda disetarakan dengan orang kulit putih. Nah, pertanyaan saya, kita ini udah merdeka belum sih? Iya kan? Harusnya kan yang kita serahkan KUHP itu nggak usah, kalau mau memerdekakan itu sebetulnya nggak usah mengubah satu pun pasal. Terapkan aja seperti Belanda dulu menerapkan pada orang kulit putih. Ya, saya kasih contoh satu lagi kalau yang menarik. Ada seorang peneliti muridnya Pak Bagirmanan di Belanda membandingkan hukuman yang dijatuhkan pada wartawan di zaman penjajahan Belanda dengan setelah Indonesia merdeka. Ya. Ternyata hakim-hakim Belanda itu menghukum lebih ringan. Oh, wartawan dihukum lebih ringan. Iya, karena kebanyakan waktu itu wartawannya orang bule. Atau dia orang Indo gitu yang kelasnya di situ. Ya. Nah, sedangkan hakim-hakim kita menerapkan undang-undang itu untuk pribumi. Nah, jadi ini sebetulnya yang banyak tidak dibahas. Ya, mentalnya. Jadi kalau Presiden Jokowi bilang kita perlu revolusi mental, kalau ada yang harus diterapkan revolusi mental ini justru di KUHP ini. Harusnya jiwanya dipindahkan. Ya, apa boleh buat, kita harus bilang sebenarnya KUHP itu nggak masalah yang lama kalau diterapkannya seperti oleh pengadilan untuk orang kulit putih dan majelis hakimnya, aparat penegak hukumnya pakai penafsiran dan standar orang kulit putih. Dan ini pernah kita lakukan waktu saya dengan Pak Bagirmanan ngurus Dewan Pers, kebetulan kita bisa mengundang Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Belanda untuk berkunjung, berdiskusi. Karena dan bisa karena Pak Bagirmanan mantan. Dan menarik karena Wakil Ketua Mahkamah Agungnya itu Ketua Dewan Pers sana. Lalu sebelum mereka datang, kita siapkanlah pasal-pasal KUHP yang sama. Dan bagaimana diterapkan di Belanda dan bagaimana diterapkan di Indonesia. Di Belanda sejak tahun 50-an nggak ada wartawan yang dikena. Di Indonesia ratusan. Ratusan wartawan ya. Pasalnya sama, undang-undangnya sama, jangan salah loh. Ya, tapi penerapannya. Nah, jadi di Belanda kenapa banyak pasal itu nggak berlaku? Karena ketika dia masuk konsel Eropa, itu semua nggak boleh lagi yang namanya pencemaran nama baik itu sebagai kriminal. Kalau mau jadi negara maju, negara merdeka, harusnya pencemaran nama baik itu tidak lagi kriminal. Tapi di KUHP sekarang masih masuk ya? Wah, masuk. Jadi masih kriminal. Padahal Bank Dunia pernah mengatakan di negara itu ada 3 kategori. Ya. Negara yang masih mengkriminalkan pencemaran nama baik, negara yang sudah tidak mengkriminalkan pencemaran nama baik tapi menganggap kebenaran tidak bisa jadi alasan, dan negara yang dan juga menetapkan pembuktian masih berada di tangan yang dituduh. Nah, dan negara yang mengatakan pencemaran nama baik bukan pidana, dan kalaupun dituntut perdata, beban pembuktian bahwa terjadi pencemaran itu dari yang menggugat, bukan yang digugat. Nah, dibilang hanya di ekosistem hukum yang tidak ada pencemaran nama baik, dan kalaupun digugat perdata, beban pembuktiannya ada pada penggugat, baru disitulah pers betul-betul bisa bebas. Ya. Kalau di yang tengah tadi, tidak akan ada investigasi yang benar-benar. Wartawan takutlah melakukan investigasi. Mungkin ada 1-2 yang nekat. Gitu. Kalau di yang seperti kita ini, wartawan investigasi kebanyakan masuk penjara, ya, atau ya lebih gawat dari itu, ya mudah-mudahan. Nah,
Nah, jadi bahwa katanya dekolonisasi tidak betul sama sekali. Berarti ini rekolonisasi. Bahkan beberapa pasal, misalnya ya ini tidak ada hubungan dengan pers, misalnya pasal jinah itu hukumannya tambah berat. Oh, iya. Jadi korupsi mulai diperkecil. Iya. Nah, jadi menurut saya ini sebenarnya penjajahan. Tapi saya kalau Dewan Pak Agung ya, sebagai Dewan Pers apakah tidak melakukan upaya misalnya, Pak Agung ini kan sudah dari lama ya, RUKP ini saya kira bertahun-tahun tidak, tapi memang akhirnya disahkan dengan alasan tadi dekolonialisasi, tapi tapi persoalannya kemudian apakah kemudian Dewan Pers tidak melakukan upaya-upaya sebelumnya untuk protes, untuk apa, menyampaikan supaya ini ditunda lah gitu misalnya. Iya, jadi sekali lagi tadi saya menyampaikan bahwa ini persoalan bukan dalam kurun waktu 3-4 tahun. Dari zaman beliau sudah melakukan. Di eranya saya tahun 2019. Sudah minta ini tidak disahkan. Sudah. Kami bahkan bertemu dengan DPR, MPR gitu ya. Dan draftnya juga sudah berubah-ubah. Bahkan sekali lagi kami dengan konstituen, dengan masyarakat sipil gitu menyampaikan hal yang sama, karena kegelisahan terkait dengan tidak hanya pers, kaitan juga dengan kebebasan berekspresi dan lain-lain. Itu sudah kami lakukan bahkan dalam kurun waktu beberapa ini kan isu berkembang lagi, mohon maaf gitu kan, setelah Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian masuk, harusnya RUU ini kan disahkan pada tanggal 17 Agustus kemarin dengan harapan ini adalah kado ulang tahun kemerdekaan. Kami menyampaikan bahwa tunggu dulu. Karena kenapa? Ada yang terkait pers itu ada Undang-Undang 40. Ini jadi kacau gitu karena sekali lagi yang membuat Undang-Undang 40 bukan kami. DPR juga kan? DPR. Nah, ini beririsan. Nah, kami melakukan upaya, kami juga bertemu dengan para legislatif gitu ya. Kami juga ketemu dengan Pak Menko Polhukam gitu ya. Dalam rangka tadi memberikan penjelasan. Sekali lagi pada prinsipnya kami menghormati apa yang sudah dilakukan. Karena membuat undang-undang, merubah itu tidak gampang. Itu tokoh yang betul-betul orang yang paham betul lah. Hanya persoalannya, sekali lagi yang pertama, kami dari komunitas pers, Dewan Pers, tanya nanti beliau, tidak pernah dilibatkan secara langsung membahas hal demikian. Jadi kalau dibilang kami sudah sosialisasi dengan siapa? Karena kami Dewan Pers nggak pernah diajak kami terbuka kami sampaikan. Karena kami pun baru dalam hitungan tahun ini ya, kami minta bertemu dengan pemerintah itu yang ditemui oleh Wamenkumham untuk meminta draftnya, Pak. Karena draft itu tidak pernah dipublish. Dewan Pers pun nggak pernah melihat. Tidak pernah, kami sudah minta, sudah kemana-mana, nggak ada Pak. Jadi kemudian kami meminta bertemu diterima oleh Pak Menkumham dengan didampingi oleh para ahli pembuat undang-undang ya, ada Prof. Harsuti Kasnowo, ada Prof. Seno Aji, ada banyak beberapa profesor ya. Kami sampaikan, kami ini pegang draft, saya nggak tahu nih draft yang kemana, yang mana gitu. Nah begitu disampaikan ternyata memang betul, bukan draft yang selama ini muncul. Lain berarti yang. Jadi setelah pertemuan beliau juga bertanya, loh memang belum pernah pegang. Pertanyaan kami saya tanya, kami mencarinya di mana? Karena di web nggak ada. Setelah pertemuan barulah di web itu muncul dan itu kami ambil. Dari situ berdasarkan kajian bersama dengan teman-teman konstituen ya. Sekali lagi Pak, dengan konstituen ya, memberikan catatan. Tadi ada kurang lebih 17 kemarin ada dengan perubahan yang terakhir, ada satu yang di take down, ada 9 klaster. Nah, di situ pun kami mencoba memfasilitasi, sekali lagi ini kan bukan bicara menang kalah, tapi bagaimana ini bisa selesai gitu kan, tidak dalam posisi bersinggungan. Kami mencoba tadi kalau Mas Bambang Harimurti kan bicaranya kolonisasi dekolonisasi. Kalau kami melihatnya apa yang sudah dibuat gitu kan, kami minta direformulasi. Ya, artinya sudah ada, tapi tadi misalnya kaitan dengan marxisme. Bagaimana dengan kami sebagai wartawan ketika kami gitu kan membuat wawancara, memberitakan kepada masyarakat. Apakah itu menjadi bagian kami mengajak orang ikut paham itu? Paham. Bahwa di sana itu kan untuk akademisi. Nah, bagaimana dengan kami? Sekali lagi kami tidak dalam posisi baper bahwa minta privilege, tetapi kan balik lagi itu mesti jelas. Karena mohon maaf, hukum tidak bisa multitafsir. Karena begitu multitafsir pasal karet kalau orang bilang, aparat penegak hukum membacanya letterlek. Oh nggak bisa Pak. Kami akan bilang, Pak Undang-Undang 40, oh nggak bisa Pak Agung. RUU menyatakan bahwa ini potensi pidana, ancamannya ada. Tadi berita bohong. Yang bohong tuh yang bagaimana Pak? Karena terus terang, kalau berita tidak bisa bohong. Kalau informasi bisa bohong. Kalau berita tidak bisa bohong. Karena kenapa? Undang-Undang 40 juga menjelaskan kalau siapapun lembaga perorangan atau siapapun juga yang merasa dirugikan dengan sebuah berita, Undang-Undang 40 menjelaskan menyampaikan hak jawab. Kami pun otokritik menyampaikan
hak koreksi. Tapi kalau tidak selesai, maka bisa mengadu kepada Dewan Pers. Selesai, clear. Ya, itu sudah diatur di Undang-Undang jelas, 40 nomor 99. sangat jelas gitu kan. Artinya sekali lagi ketika kemudian bilang, Pak, soalnya kami ketika diberitakan itu nama kami tercemar. Sekali lagi karena sudah dalam bentuk pemberitaan di media, maka kategorinya tidak bisa masuk di undang-undang yang lain. Dalam SKB, gitu, Undang-Undang ITE, Menko Polhukam membawai ada ada Kejaksaan, ada Kapolri, ada Menkominfo menjelaskan bahwa terkait dengan pemberitaan yang menyangkut tadi tuh, misalnya siapa diberitakan pejabat publik gitu kan. Tapi kalau sudah dalam bentuk berita, itu tidak bisa masuk pasal pencemaran di Undang-Undang ITE. Itu masuknya kepada penanganan Undang-Undang Pers. Itu jelas sekali. Jadi sekali lagi itu bukan kata Dewan Pers, kata undang-undang gitu kan. Tapi pada praktiknya bisa jadi tadi karena multi tafsir itu bisa dibawa ke aparat hukum. Itu dia. Menerjemahkannya berbeda. Itu dia. Makanya kami dalam reformulasi itu menyampaikan bahwa ini supaya jelas, titik komanya jelas dan beberapa frase kata kami sampaikan gitu kan. Kita jeda sebentar ya Pak Agung dan Pak Bambang, nanti kita lanjut lagi dan pemirsa Bali TV. Semakin menarik obrolan kita ini. Nanti kita coba akan kupas lagi sebenarnya apa dampaknya nanti ya, walaupun tadi sudah disebutkan ini kebebasan pers kita terancam, tapi apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat atau apakah akan menggugat misalnya atau seperti apa, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Bali Post Talk yang yang live ya sekarang ini, dan dua narasumber kita Pak Agung Darmajaya dan Pak Bambang Harimuti. Saya ke Pak Bambang Harimuti lagi. Pak Bambang, kalau ya sebagai seorang wartawan senior ya, tadi Bambang mengatakan memang ancaman terhadap pers ini nyata gitu ya. Dan Pak Agung mengatakan ini sudah ada. Bahkan dari Pak Bambang juga sudah menyampaikan jangan disahkan dulu. Tapi pertanyaannya yang mungkin masyarakat, kalau menurut pandangannya Pak Bambang, kenapa ini pemerintah sepertinya kok terlalu memaksakan gitu ya, walaupun sudah ini mengancam kebebasan pers, mengancam kebebasan berpendapat. Apa di balik ini kira-kira menurut Pak Bambang? Ya kalau menurut saya ini, saya juga nggak bingung paham juga, kenapa ya, harus ditanya pada mereka ya. Tapi yang jelas, mungkin salah satu indikasinya, kenapa pasal yang sudah dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi kita, yang sudah pernah dicabut ya? Sudah pernah dicabut, kok dimasukkan lagi? Ya. Itu yang pasal? Ya itu pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Ya, itu kan sudah dicabut. Tapi sekarang dimasukin lagi, disatukan dengan lembaga negara, pemerintahan negara. Ini kan menurut saya ya bibit-bibit fasisme ya, bibit kediktatoran. Harus kita akui ini ada penumpang gelapnya, ini udah pasti. Ya, ada penumpang gelapnya pasti, orang-orang yang tidak suka dikritik ya. Dan menganggap kritik itu sebagai satu ancaman terhadap kekuasaan. Jadi menurut saya nggak tahu apakah presiden itu sadar bahwa kan ini usul pemerintah nih, bukan dari DPR nih, bahwa ada unsur dari pemerintah yang mungkin belum bisa meninggalkan bahwa mereka tuh para birokrat atau penguasa itu adalah keturunan raja yang beda dengan orang-orang rakyat biasa, sehingga nggak boleh dikritik, ya nggak bolehnya itu dimasukkan lagi. Itu kan pasal-pasal, saya kira kalau Bung Karno itu ibaratnya kita misalkan membaca pasal ini, mungkin nangis di kuburan itu. Ya. Pahat saya artikelan ini dulu, ya pasal-pasal kebencian yang selalu jadi para pendiri bangsa kita tuh berjuang untuk menghilangkan gitu. Dan kemudian kita mulai berhasil melalui MK. Kok ini dimasukin lagi pasal, kan mau nggak mau kita bilang loh, ada apa kalian ini pemimpin kami atau penjajah kami kan? Tapi yang sering disampaikan oleh pemerintah ini, kalau kita tidak salah dengar ya, beda kritik dengan menghina. Ya. Kalau mengkritik nggak bakalan katanya nanti di. Bedanya apa? Siapa yang menentukan? Katanya bedanya? Begitu ya nanti kayak. Tapi Pak Bambang susah ya, gitu membedakan kan, antara menghina dan mengkritik gitu ya. Enggak, itu kan udah ya itulah silakanlah bertempur dengan pendapat MK. Itu kan ada pendapatnya tertulis ada gitu. Jangan asbun lah. Ya kan baca itu bacanya ya. Begini dalam di dunia ini nggak ada sesuatu itu yang sama sekali nggak ada mudaratnya. Tinggal banyakkan manfaatnya atau mudaratnya. Nah, kritik yang berisiko
penghinaan, itu anak kecil aja udah dengar kan yang disebut oleh Spider-Man. Makin besar kekuatan kita, makin besar pertanggungjawaban kita. Makin harus nggak baper, ya kan? Nah, ya, karena kalau makin besar kekuatan kita harus makin akurat tindakan kita. Karena itu segala petunjuk kritik itu kan namanya feedback negatif. Mungkin kamu melakukan kesalahan, belum tentu, tapi mungkin jadi kita waspada. Ya. Saya kasih tahu ya, dulu orang seperti Gubernur Ali Sadikin, ya, selama jadi gubernur, dia dirikan LBH, ya. Selama LBH berdiri, dia biayai hidup sehingga nggak usah dibiayai luar negeri dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan LBH selama Ali Sadikin jadi gubernur? Dia membantu masyarakat yang merasa gubernur ini melanggar hukum, menggugat ke pengadilan lebih dari 600 kali. Ya, itu LBH bantuin. Ya. Dan 200-an kalinya gubernur dikalahkan. Kalah, ya. Apakah itu penghinaan terhadap gubernur? Ya. Hah? Ya kan, justru yang kalau itu penghinaan terhadap rakyat. Negara ini kan Pancasila itu apa? Pancasila itu kedaulatan rakyat. Nah, artinya kedaulatan rakyat lebih tinggi daripada paling tinggi kan. Ya. Kalau rakyat menghina pejabat, harusnya pejabat menghina rakyat yang dihukum. Ya, bukan rakyat yang menghina. Kecuali pejabat itu menganggap dia bukan Pancasilais, dia anti Pancasila, ya. Dia tidak mau mempercayai. Tapi sila keempat ada begini Pak, pengalaman mungkin yang selama ini katanya ada demokrasi yang kebablasan. Misalnya Pak Jokowi atau pejabat-pejabat yang lain dihina dengan bahasa-bahasa yang katakanlah kebun binatang gitu misalnya, atau dibuat meme yang aneh-aneh gitu. Ya. Apakah itu tidak termasuk menghina dan menurunkan harkat martabat seorang? Apakah kita merasa Pak Jokowi itu turun harkatnya kalau banyak meme seperti itu? Kan justru kalau kemudian Pak Jokowi bereaksi dengan nangkepin orang yang bikin meme itu, harkatnya turun kan? Malah, ya? Malah itu yang jadi undang-undang itu yang menyebabkan harkatnya turun justru. Ya kalau mau dipenjara, undang-undangnya lah di penjara itu. Karena telah menurunkan harkat martabat pejabat kita. Iya kan? Ya. Gimana kan? Kan kalau kita lihat, kita ingatlah dulu. Coba lihat dulu zaman Pak SBY dulu. Dihina-hina anak kecil apa segala. Kan malah jadi dipilih rakyat. Ya. Iya kan? Citranya naik lagi malah. Ya malah citranya naik. Padahal penghinaan-penghinaan itu bukannya menurunkan harkatnya di mata rakyat, malah menaikkan. Jadi yang menyatakan ini terhina atau tidak kan sangat subjektif. Hukum kan nggak boleh subjektif. Dan kenapa di negara maju yang namanya pencemaran nama baik itu bukan lagi ranah pidana, tapi ranah perdata gitu ya? Ya perdata. Kalau perdata dia yang harus membuktikan bahwa dia dirugikan. Ya. Dia yang harus membuktikan dia dirugikan. Yang menggugat ya. Ya. Kalau dia nggak bisa buktiin ya, sudah selesai. Oke, kita bicara gugat-menggugat nih, saya ke Pak Agung. Ya. Tadi kan Dewan Pers sudah melakukan pengkajian, kemudian menyampaikan kepada pemerintah, ternyata nggak didengar gitu. What next? Apa yang akan dilakukan oleh Dewan Pers kira-kira menurut Pak? Iya, sekali lagi kami taat dengan konstitusi. Suka tidak suka, hari ini kita sudah melihat pemerintah dengan DPR, gitu kan, sudah mengesahkan terkait apa yang sedang kita bicarakan dari sekian puluh tahun. Apa yang dilakukan? Tentunya Dewan Pers menyikapi dengan konstituen, akan mengambil upaya yang juga sesuai dengan konstitusi. Itu menjadi jelas, hanya persoalannya kami sedang menyiapkan apa yang harus kami segera lakukan, kapan momentumnya gitu kan lah. Ya. Jadi saya pastikan bahwa ini bukan persoalan kepentingan ya untuk siapa, tetapi ini adalah untuk demokrasi. Karena sudah bicara demokrasi, maka salah satu di antara pilar demokrasi adalah pers. Dan sekali lagi yang dirugikan bukan hanya orang pers, masyarakat. Karena tadi sekali lagi begitu masyarakat persnya dikebiri, tidak punya kebebasan, tidak berani menyampaikan sesuatu yang benar dan baik, jangan dibalik sekali lagi, maka tentunya masyarakat akan sangat dirugikan dan menjadi kerdil. Ya, dan itu sudah terbukti ya. Sebenarnya Indonesia itu, masyarakat Indonesia merdeka itu sudah mengalami demokrasi sekarang yang ketiga. Yang pertama itu di awal 50-an. Ya, ketika awal baru kita merdeka ya. Ya, baru merdeka setelah pengakuan Belanda itu.
Kan kita punya yang Itu namanya masih zamannya Pak Bung Karno ya? Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Ya, yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara. Pada saat itu kan sangat demokratis sekali ya. Lalu kemudian yang pertama dihajar kemerdekaan pers. Ketika kemerdekaan pers hilang, hak-hak sipil politik yang lain dengan cepat hilang. Pada awal Orde Baru kita juga sempat untuk waktu ya, awal-awal Pak Soeharto menjabat awal sempat kita itu cukup masa demokratis kemasan ya, kecuali demokratis mungkin kalau koran komunis atau apa ya. Tapi di luar itu sempat ya udah. Tapi ya udah begitu mulai beredel lagi udah hilang. Jadi sebetulnya jangan lihat pers itu sebagai itu. Pers itu seperti ibaratnya pagar paling depan lah gitu. Kalau itu runtuh, udah yang lain habis. Dari kedaulatan rakyat ini. Jadi kebebasan pers itu penjaga kedaulatan rakyat lah boleh dibilang. Artinya Pak Bang ingin mengatakan bahwa ketika reformasi kita kan merasakan kebebasan pers yang luar biasa kan dengan lahirnya Undang-Undang 40 99 kan luar biasa itu. Kita punya undang-undang pers yang suka mendukung kebebasan pers. Sekarang ini ada gejala kita masuk lagi ke otoriter. Oh iya jelas. Saya kira bukan banyak sekali yang bilang dan indikator kuantitatif pun ada gitu ya. Dan menurut saya memang kembali kemerdekaan pers itu jadi paling depan, penjaga kedaulatan rakyat. Kalau itu yang sudah tumbang. Artinya penjaga Pancasila loh, jangan salah. Kedaulatan rakyat tuh sila Pancasila tuh. Jadi mereka yang mau menggulingkan kebebasan pers sebetulnya orang yang anti Pancasila, yang harus ditindak gitu. Ya. Jadi dan karena itu saya sih lebih agak inilah karena udah mantan jadi lebih ngomongnya lebih bebas. Kalau menurut saya begini, kita lihat contoh Pak Jokowi lah. Presiden Jokowi merasa bikin undang-undang IKN belum setahun sekarang undang-undangnya ternyata tidak sempurna. Bisa direvisi Bisa direvisi. Nah ini kan KUHP ini sosialisasinya akan berlaku 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun ini kita ikut aja contoh Pak Presiden Jokowi ya kan. Sebagai teladan kita juga minta revisi undang-undang ini ya walaupun kalau undang-undang IKN belum setahun boleh direvisi, berarti undang-undang ini kenapa nggak bisa direvisi? Dan menurut saya ada beberapa peluang sih bisa revisi undang-undangnya, tapi sebenarnya yang paling berbahaya itu penerapannya. Bisa juga revisi undang-undang mungkin tidak harus pasal penjelasannya misalnya yang dimaksud supaya jangan ada multitafsir yang bisa dimanfaatkan. Apakah di sana harus dimasukkan misalnya kecuali pers gitu misalnya? Ya misalnya gini ya, saya lihat kan selalu dibilang ada azas pemaaf. Misalnya pasal 31 bukan pidana jika untuk kepentingan publik, jika untuk membela diri gitu kan. Jika melaksanakan amanat undang-undang gitu. Bisa nggak itu untuk pers ditarik? Loh, amanat undang-undang pers apa sih? Ya kan dia kan ada tugas pers itu termasuk melakukan kritik sosial. Apakah mungkin kita melakukan kritik sosial tanpa risiko dituduh pencemaran nama baik? Iya kan? Kan nggak mungkin kita mengenai itu. Jadi bisakah misalnya pemahaman dari azas maaf pasal 31 itu bahwa dalam menjalankan amanat undang-undang tidak bisa dipidana itu berlaku bagi pers? Nggak bisa dipidana. Sama seperti petugas Algojo, dia bunuh orang, dia kan melaksanakan amanat undang-undang. Walaupun jelas tidak melakukan pidana, nggak bisa gitu ya. Nah, atau hakim masukin orang ke penjara, dia kan merampas kemerdekaan orang, itu kan pidana. Tapi dia melaksanakan amanat undang-undang, nah, itu nggak bisa. Atau ya itu tadi seperti kepentingan publik. Kepentingan publik ini masih daerah yang multi interpretasi. Bisa nggak ditetapkan? Kalau menjalankan tugas jurnalistik udah jelas kepentingan publik, gitu ya. Jadi usulannya bisa direvisi gitu ya. Revisinya tidak pasalnya, tapi bisa menambahkan di penjelasan gitu ya. Bisa ya. Karena juga menurut saya KUHP ini kan tidak semuanya buruk. Ada beberapa konsep yang menurut saya baik. Misalnya konsep retroaktif ya. Retroaktif itu bagus ya. Kemudian ada pembatasan dalam pidana-pidana yang keras, misalnya hukuman mati otomatis 10 tahun perlu menurut saya itu banyak yang bagus, tetapi harus hati-hati kayak retroaktif ini. Kalau dalam penerapannya tidak dikawal dengan baik, itu malah bisa jadi tempat pemerasan baru. Nah, kita baru lihat kan ada urusan Sambo, ada yang
terlibat aparat penegak hukum, ada urusan Iwan bolong gitu ya. Jadi kita juga jangan ada sampai peluang juga ya di sana untuk terjadi jangan sampai jual beli hukum. Ya, jangan sampai azas retroaktif yang maksudnya baik malah dijadikan azas transaksi jual beli hukum. Tapi ini kembali kepada penerapan ya Pak Bambang ya. Ya. Pak Agung ya. Penerapannya pasalnya sudah, tapi pasalnya saya sudah menakutkan. Terapinya terhadap Belanda, terhadap orang kulit putih lah. Ya. Jangan terhadap seperti orang Belanda terhadap pribumi dulu lah. Nah, itu persoalan yang tadi kan yang sampaikan Mas Bambang. Apakah semua aparat penegak hukum memahami? Karena sekali lagi ini butuh effort besar. Betul. Kalau tidak ditulis secara letterlek. Karena kenapa multi tafsir beragam? Tadi Mas Bambang bicara multi etnis gitu kan. Orang sini dengan orang sana pemahamannya berbeda. Contoh misalnya jam pulang malam. Untuk yang mana? Gitu kan. Bagaimana dengan pekerja yang pulang malam? Bagaimana yang daerah timur dan barat itu kan. Sekali lagi ini memang multi tafsir. Jadi sekali lagi rasanya pembuat undang-undang juga harusnya mempertimbangkan betul bahwa sekali lagi titik koma tidak bisa kemudian orang akan melihat bahwa ini binatang. Pertanyaannya binatang apa? Ini harus ayam ya ayam gitu kan. Ayamnya apa? Ayam jantan ya sudah ayam jantan. Jadi jelas nanti kalau nggak dikejar nih. Ini ayam apa? Ayam Pak. Ayam apa? Ayam jantan. Ayam jantan mana? Nah ini panjang gitu kan. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Mas Bambang saya mengulang juga. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Tetapi balik lagi tadi supaya tidak multi tafsir. Karena tadi kita kepentingannya ya nggak tahu lah ya apa tadi Mas ada sisipan dan lain-lain. Saya tidak masuk ke arah situ. Tetapi mari sama-sama apa yang sudah baik mari kita teruskan. Yang belum baik menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa yang tadi kami sampaikan ada reformulasi yang kami sampaikan untuk memberikan penegasan sehingga state. Sekali lagi ini menjadi penegasan juga Dewan Pers, teman-teman komunitas pers tidak dalam posisi minta privilege, tidak. Lahirnya Undang-Undang 40 suka tidak suka sudah lahir dan itu luar biasa. Lahir di era zamannya parlemennya masih Orde Baru. Tapi undang-undangnya merasakan itu euforia informasi ya, gitu kan. itu faktanya dan itu masih berlaku. Tapi kalau kemudian ini dengan yang RUU KUHP kan jadi bertabrakan nih. Undang-Undang 40 jelas ada yang dirugikan, siapapun perorangan lembaga jelas. Oke. Baik, masih ada satu sesi lagi Pak Agung dan Pak Bambang, kita akan lanjutkan lagi nanti diskusi kita. Dan pemirsa BTV jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap setia bersama kami di Bali Post Talk Live ya, dan kita akan langsung ke closing statement karena waktunya masih terbatas. Saya akan berikan kesempatan Pak Bambang dulu mungkin ini untuk memberikan closing statement terkait dengan topik kita ya, KUHP dan ancaman kebebasan pers. Silakan Pak Bambang. Ya kalau saya sih berharap ya bahwa kalau tadi contoh dari Presiden Jokowi, Undang-Undang IKN yang belum setahun aja kalau dianggap ada ketidaksempurnaan mau direvisi. Apalagi ini KUHP yang sudah banyak pihak setuju ini jauh dari sempurna ya. Dan saya juga dengan segala hormat saya pada para penyusun undang-undang ini, saya mohon mereka ya baca lagi pledoi Indonesia menggugat oleh Bung Karno dulu. Tolong baca betul. Dan lihat apakah ada pasal-pasal yang dulu dikecam oleh Bung Karno. Kebetulan vonisnya itu jatuh pada tanggal 22 Desember tahun 30. Jadi ada berapa ya 92 tahun yang lalu ya. Pada tanggal 22 nanti sebelum Christmas. Kita bedah deh kasus itu ya. Dan kenapa justru di Belanda dengan pasal yang sama Hatta dibebaskan gitu. Sementara pasalnya Soekarno dihukum 4 tahun bersama 3 teman-temannya ya. Kemudian renungkanlah oleh para orang itu. Apakah ini undang-undang bersifat dekolonisasi atau justru rekolonisasi? Ya, bahwa menjajah justru. Karena menggunakan penerapan pribumi terhadap pribumi. Ya, terhadap daerah jajahan. Saya ingin bertanya kepada para penyusun undang-undang, apakah kalian secara mental sudah merdeka atau masih punya mental terjajah? Ya, belum merdeka. Dan apakah kalian sadar bahwa undang-undang ini bertentangan dengan Pancasila? Ya, bertentangan Pancasila yang kita jadikan ideologi negara, terutama pasal kedaulatan
kedaulatan rakyat. Oke. Ya. Hak saya artikelan kok bisa dimasukin lagi gitu ya. Ini kan pengkhianatan terhadap pendiri bangsa kita, terhadap Bung Karno yang sampai masuk penjara, suka miskin, ya, terhadap perjuangan begitu banyak. Saya kira tolong deh, saya cuma minta waktu nggak apa-apa, baca kembali pledoi Indonesia menggugat. Ya, itu aja. Dan mari kita setelah itu kita sama-sama kita revisi KUHP ini supaya benar-benar merefleksikan bahwa kita ini bangsa Indonesia yang merdeka. Kalau tidak mendengar yang tidak membedakan pribumi dan kulit putih. Kalaupun kita terpaksa membedakan, kita terapkan pemahaman terhadap orang kulit putih, yaitu bahwa hukum itu undang-undang itu menghargai hak hukum setiap manusia, bukan menjadi alat penguasa untuk menjaga ketertiban dan keamanan kekuasaannya, seperti dilakukan Belanda terhadap kaum pribumi dulu. Itu aja, sederhana. Kalau tidak direvisi, ya akhirnya harus di judicial review ya? Ya artinya gini lah, kalau dulu terhadap bangsa kita ini bangsa yang rakyatnya tuh berani. Dulu aja negara Inggris baru menang perang dunia kedua dengan peralatan segala macam perang dilawan pakai bambu runcing kalau udah menyangkut kedaulatan rakyat ya. Okay. Jadi apalagi kalau sekedar hanya penyusun hukum ya yang seperti itu ya. Orang dikawal tentara Inggris yang baru menang perang aja kita lawan kok. Karena itu kedaulatan kita. Kita kan ingin anak kita lahir merdeka. Betul. Kita nggak mau rekolonisasi. Ya kan? Oke. Ke Pak Agung mungkin closing sama Pak Agung. Apakah akan menggugat judicial review atau gimana? Pastinya sekali lagi karena ini adalah ikut dengan konstitusi. Jalan yang harus ditempuh satu-satunya adalah itu. Tetapi strategi apa yang harus dilakukan, dan sekali lagi mohon dengan segala hormat kepada yang sudah memutuskan gitu ya. Ini bukan persoalan benar dan salah, kemudian ada rasa bahwa oh kami harus defend dengan apa yang sudah diputuskan. Tadi Mas Bambang sudah menyampaikan, ada beberapa catatan silakan disampaikan gitu kan. Kalau itu jatuhnya bicara tentang demokrasi. Sekali lagi, kami juga tidak pernah meminta privilege tuh ketika kemudian pers menjadi pilar keempat demokrasi. Kalau itu dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, saya tanya, kalau kemudian orang yang menjalankan kerja-kerja jurnalistik yang tugasnya menyampaikan warta kepada masyarakat, sementara dia sendiri terbelenggu, gitu kan? Jangan-jangan tidak berani mengkritik pejabat yang korupsi karena begitu dikritik masuk penjara. Tambah banyak. Nah, menyangkut itu kan nyaman juga tiba-tiba justru pasal yang kaitan korupsi hukumannya malah lebih rendah lagi di courting. Ya ini mohon maaf barangkali agak jauh, tapi sekali lagi hari ini teman-teman komunitas pers, masyarakat pers sedang dalam posisi berduka dengan hadirnya pengesahan RUU KUHP. Karena suka tidak suka, sekali lagi itu sangat mencederai kemerdekaan dan kebebasan pers. Sekali lagi itu adalah produk undang-undang yang suka tidak suka sudah ada. Jadi sekali lagi kita mengajak pada teman-teman pers untuk tidak larut dalam situasi kedukaan. Mari sama-sama kita untuk mencermati terkait dengan apa yang sudah diputuskan, gitu kan. Kami akan segera berkonsolidasi juga dengan teman-teman konstituen untuk melakukan upaya apapun, tetapi sekali lagi sesuai dengan konstitusi. Ya. Dan juga teman-teman menyusun, gak usah malu lah kalau revisi. Kalau memang pekerjaan kita nggak mungkin sempurna ya. Ya buktinya undang-undang IKN juga mau direvisi belum setahun kok. Undang-undang IKN kan jauh lebih simpel daripada undang-undang KUHP ya. Baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Agung. Luar biasa ini. Kalau ada waktu lebih panjang, menarik untuk kita kupas lagi ya. Mudah-mudahan ada waktu yang lain. Dan demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber tadi. Mudah-mudahan menjadi catatan penting buat kita, membuka pengetahuan kita bersama. Dan trauma pers tetap bekerja dalam koridornya, dan undang-undang kita harus tetap perjuangkan supaya bisa ada kebebasan pers itu sendiri. Sekali terima kasih. Kita tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.